Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Trisanti, mahasiswa S3 Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum pemrograman bus spasial perangkat bergerak acara ketiga, di mana acara ketiga ini membahas mengenai constraint layout. Nah, Android Studio sendiri memiliki tiga tata letak, yaitu linear layout, relative layout, dan juga constraint layout. Pada acara ketiga ini, maka kita akan membahas mengenai constraint layout yang digunakan untuk membuat aplikasi sederhana, yaitu aplikasi kalkulator. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu constraint layout. Constraint layout sendiri yaitu satu tata letak yang digunakan untuk menyusun atau menggunakan sebagai tata letak secara kompleks dan besar dengan hierarki panggilan dasar atau tidak ada kelompok panggilan yang berbeda. Nah, biasanya constraint layout ini juga hampir mirip dengan relative layout seperti pada acara kedua kemarin. Nah, untuk hubungan antara tampilannya juga akan setara dan juga tidak ada batasan atau tidak ada constraint. Setelah itu, penggunaan constraint layout ini juga dapat digunakan sebagai tata letak induk atau juga dia digunakan sebagai pembuatan aplikasi yang lebih fleksibel daripada relative layout dan juga linear layout. Nah, setelah itu, pada pembuatan aplikasi kalkulator ini biasanya digunakan sebuah file dengan nama XML sebagai pembangun dari aplikasi itu sendiri. Atau biasanya juga menggunakan main XML, string XML, column yang digunakan untuk memberi warna, terus custom, button, edit text yang digunakan untuk membuat fungsi dari aplikasi sederhana yang akan kita buat. Nah, setiap penggunaan file ini memiliki fungsi berbeda-beda yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Setelah itu, di sini juga akan ada text view, edit view, terus image view, dan juga ada button. Nah, untuk text view sendiri digunakan untuk menampilkan teks ke layar, terus kalau untuk edit text itu digunakan untuk memasukkan teks ke aplikasi Android yang akan kita buat, terus kalau untuk button itu digunakan untuk berinteraksi atau bisa melakukan sesuatu biar bisa lebih interaktif seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code pembuatan dari aplikasi kalkulator sederhana dengan menggunakan constraint layout. Yang pertama yaitu ada pendefinisian dari sumber yang akan kita gunakan, yaitu versi 1.0 dengan encodingnya UTF-8. Terus di sini adalah penggunaan constraint layout, yaitu tata letaknya dengan menggunakan tanpa ada batasan atau constraint. Terus setelah itu di bawah ini ada pengaturan untuk margin tinggi dan juga lebar dengan menggunakan match-pairing. Jadi lebih ke induknya. Terus setelah itu di sini ada text view. Text view ini digunakan untuk menuliskan kalkulator text atau judul dari aplikasi ini. Terus setelah itu saya menggunakan ukuran 22 SD, jadi sekitar seperti ini kalkulator text-nya. Terus setelah itu di sini juga ada ID yang digunakan untuk sebagai kunci untuk membedakan dari ID yang lainnya, membedakan antara objek satu dengan objek lainnya. Terus di sini juga ada pengaturan margin menyamaratakan dengan induknya atau parent size-nya. Di sini ada edit text. Edit text-nya digunakan untuk menuliskan teks di sini. Ini di sini saya mau menuliskan yaitu masukkan nilai pertama. Nah, untuk lebarnya sendiri itu 0, terus tingginya itu pakai wrap content. Terus setelah itu backgroundnya saya menggunakan variable edit text. Variable ini dibuat dengan menggunakan variable yang ada di res sini variable. Terus setelah itu saya juga mengatur bagian tinggi dan lebar tulisan yaitu 48 dan 100 dp. Terus di sini juga jangan lupa untuk masukkan kode unik
untuk membedakannya dengan objek yang lainnya. Terus untuk hint adalah teks yang akan tertampil pada kolom yang sudah saya buat. Jadi yang pertama yaitu masukkan nilai pertama. Terus edit text ini juga hampir sama dengan edit text yang di atas, yaitu memunculkan nilai masukkan nilai kedua ini. Juga ada ID-nya, ada margin atasnya, margin top, terus ada margin bawah, margin samping, begitu. Terus setelah itu di sini ada text view. Text view ini digunakan untuk menghasilkan tulisan hasil ini. Nah, ini saya menggunakan ukuran ini 25 dengan bold. Bold itu berarti agak tebal. Terus dengan ID-nya nilai kedua. Itu tuh digunakan untuk di bawah nilai kedua gitu. Jadi kan ini constraint top to bottom up. Jadi kayak di bawahnya gitu. Terus untuk margin atasnya itu 16 seperti ini. Terus setelah itu view ini digunakan untuk hasil dari kalkulator jika sudah diberikan fungsi. Tapi karena di sini kita tidak membuat fungsi, jadi tidak ada fungsi yang akan keluar. Nah di sini ada button. Button ini digunakan untuk membuat ini. Nah di situ karena ini tidak akan bisa diklik karena tidak memunculkan fungsi apapun di bagian main activity. Jadi cuma sebatas button saja tanpa bisa diklik. Nah di sini pertama kali ada button perkalian dengan menggunakan drawable custom button juga. Di sini dengan ID-nya times, sebenarnya ID-nya itu terserah sih. Terus untuk ukurannya, untuk marginnya, margin bawah, margin atas, margin lebar, tinggi, seperti itu. Terus ini untuk button bagi, sama seperti button perkalian. Terus button pengurangan. Terus juga ada button plus. Jadi keempat button ini tidak bisa dijalankan sama sekali dan hanya menampilkan buttonnya saja. Nah, di sini adalah penutup dari setiap ini apa shortcut yang kita buat. Jadi akan ada penutupnya berupa garis miring dan garis apa. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan lagi di bagian string. Di bagian string ini sebenarnya tidak ada apa-apa, cuma ada tulisan kalkulator app dan juga hasil ini sudah otomatis ada. Jadi kalau kita membuat tanpa harus mengubah apa-apa di sini. Terus kalau color ini digunakan untuk warnanya. Jadi saya tadi menggunakan warna hitam, putih, dan juga button ini digunakan untuk karena buttonnya itu otomatis atau default dari Android Studio sendiri, jadi warnanya ungu. Jadi namanya itu button. Untuk custom button ini tadi untuk yang bagian bawah tadi, yang bagian perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan itu kan menggunakan custom button. Jadi ini adalah bentuknya. Kalau di bagian edit text ini tidak ada apa juga. Nah setelah ini akan saya running. Saya running terlebih dahulu. Agak lama running. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Kita sudah muncul di layar. Belum, jadi saya akan menunjukkan terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita klik masukkan nilai pertama, nanti kita bisa masukkan nilai berupa 1, 4. Masukkan nilai kedua bisa 1, 4 lagi. Oh, ini bebas aja sih mau berapa. Nah, terus setelah itu kembalikan saja. Nah, sebenarnya kalau kita menambahkan fungsi, maka nanti sih button-button kali, jadi tambah, kurang itu bisa. Tapi karena tugasnya hanya sampai menampilkan GUI saja, jadi hanya sampai batas seperti ini. Jadi ini buttonnya tidak akan jadi apa-apa.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.